Itu at-targhib, anjuran di dalam menulis wasiat. At-targhib fil istikharah, anjuran di dalam istikharah. Istikharah ini talabul khair min Allah, meminta al-khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya istikharah. Memohon, bisa dengan doa saja, bisa dengan kita menjalankannya di kaifiyah, dengan cara sholat. Namanya sholatul istikharah. Biasa itu kalau misalnya kita ada pilihan sesuatu, istikharah biasanya. Sampai dadanya condong kemana, enak kemana, begitu. Jadi yastakhir min Allah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada anjurannya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Nabi mengajarkan kepada kami al-istikharah, meminta pilihan yang baik kepada Allah. Fil umuri kulliha, di dalam urusan-urusan, perkara-perkara seluruhnya. Dan sahabat Jabir, Nabi mengajarkan kepada kami al-istikharah dalam seluruh urusan. Untuk kita membiasakan beristikharah, minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita surah dari Al-Quran. Bayangin itu. Jadi kata sahabat Jabir, Nabi mengajarkan kepada kami al-istikharah, untuk kami beristikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah dalam seluruh segala urusan. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quran. Perhatikan apa? Ajaran istikharah yang Nabi ajarkan penting, berarti itu. Sering Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila berkeinginan seorang di antara kalian dalam urusan, dalam satu urusan, falyarka rak'atain, hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat, min ghairil fariḍah, bukan salat yang wajib. Namanya salat sunnah sunnatul istikharah. Usalli sunnatul istikharah rak'atain lillahi. Cuma salat sunnah istikharah termasuk datus sabab mutaakhir, salat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Salat dulu baru sebab. Datus sabab mutaakhir, salat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Nah, ini nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5. Yang dilarang nggak boleh itu habis salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, berlanjut dari terbit matahari sampai menaik matahari seukuran 1 tombak, yaitu dari terbit matahari sampai menaik seukuran 1 tombak, kurang lebih berlalu waktu 16 menit. Yang ketiga, waktu istiwa, sesaat sebelum zawal, sesaat sebelum masuk waktu zuhur, itu waktu yang dilarang. Yang ketiga, yang keempat, setelah mengerjakan sholat asar sampai tenggelam matahari. Yang kelima yang dilarang, minal istirar, dari menguningnya matahari sampai tenggelam matahari. Ini 5 waktu nggak boleh kita sholat di dalamnya. Cuma bukan semua sholat tuh. Ya, dulu udah kita bahas apa yang dilarang. Cuma 2 macam sholat. Apa? Yang pertama, sholat sunnah datus sabab mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Sholat dulu baru sebab. Ada 6 macam itu. Salah satunya sunnatul istikharah.
Jadi kalau ente mau ngerjain nggak boleh habis asar, habis subuh nggak boleh, karena termasuk dari sebab mutaakhir di selain waktu jam 5. Yang kedua, salat sunnah mutlaqah. Jadi kata Rasulullah, idza hamma ahadukum bil amri, apabila ya sumpah bisa, ya berkeinginan bisa, seorang di antara kalian kepada satu urusan, ya sumpah dia, bagaimana ada pilihan, falyarka rak'atain, hendaknya dia sholat 2 rakaat min ghairil fariḍah, bukan sholat yang wajib. Summa liyaqul, kemudian ia membaca doa habis sholat. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu bi'ilmik, dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku memohon kepadamu, wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku memohon kemampuan, takdir kepadamu, bi qudratik, dengan kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari karuniamu, anugerahmu yang sangat besar. Fa innaka taqdiru, sesungguhnya engkau zat yang maha mampu, wala aqdiru, dan saya orang yang kagak mampu. Wa ta'lamu, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui, wala a'lamu, dan saya tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, apabila engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini, khairun li, baik untukku, fid-dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, kehidupan duniaku, wa akibati amri, dan kesudahan urusanku, akhiratku maksudnya. Awala, atau dia mengatakan ajili amri wa ajili, sekarang yang baik buat urusanku dan yang akan datang baik urusanku. Faqdurhu li, maka takdirkanlah itu untukku ya Allah. Wa yassirhu li, mudahkanlah hal itu untukku ya Allah. Wa in kunta ta'lam, dan apabila engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahwasanya ini perkara syarrun li, buruk buat saya, bidini, untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk duniaku, wa akibati amri, dan untuk kesudahan urusanku, lebih akhirat. Allah, atau dia mengatakan ajili amri wa ajili, yang sekarang buatku dan yang akan datang buatku. Kalau ini buruk, fasrifhu anni, maka jauhkanlah, singkirkanlah itu dariku. Wasrifni anhu, dan singkirkanlah hal itu. Yang pertama, fasrifhu anni, maka engkau singkirkanlah hal itu dariku. Yang kedua, wasrifni anhu, dan singkirkanlah dariku hal yang demikian. Jadi yang tadi jauhkan dan saya jauhkan juga, begitu. Waqdur lil khaira, dan takdirkanlah untukku kebaikan, haitsu kana, sekiranya ada. Summa raddini bih, kemudian ya Allah ridhokanlah untukku. Qala wa yusammi hajat, kata Nabi, kemudian dia menyebutkan daripada hajat. Jadi itu minta di doa ini maktub dalam kitab-kitab zikir. Antum bisa buka juga ya, doa istikharah dari Nabi. Ini di internet segala macam, manfaatin tuh. Ini sama riwayatnya ada pada kita. Bisa buka, bisa dihafalkan, bisa dibaca kalau kita nggak hafal. Nah, ini caranya begitu. Jadi kita sholat istikharah 2 rakaat, usolli sunnatal istikharah rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, kemudian baca di doa sambil menyebutkan hajatnya nanti. Nah, kalau ini hajatnya ini, kalau baik buat saya, takdirkan buat saya, mudahkan buat saya. Tapi kalau ini nggak baik buat saya, buat dunia saya, akhirat saya nggak baik, ya Allah, palingkanlah ini dari saya, jauhkanlah itu dari saya, dan jauhkanlah saya dari itu. Hajat-hajatnya seperti itu. Ya. Nah, nanti apa?
Nah, kalau misalnya kita nyaman, dada kita lapang segala macam, condong kepada hal itu, berarti itu baik. Kerjain. Terus sumpah terus, nggak enak perasaan, tinggalkan. Itu namanya istikharah. Kita jarang nih kita. Kalau kita modelnya ada urusan menhajar-hajar aja gitu. Pilihan pilih-pilih aja. Lupa. Padahal diajarkan sama Nabi buat kita istikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup sekali diulang-ulang. Wa haqiqatuha, hakikat istikharah itu tafwid, menyerahkan, wastilam, pasrah, wa tawakkul, bertawakal, wa tauhid, jadi bertawakal kepada Allah. Walidha kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum iyyaha. Karena itu Nabi SAW mengajarkan istikharah kepada para sahabat, syafaqatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada mereka, wa iqadan, dan untuk membangkitkan lima yanbaghi lahum min at-tawfiq, dari hal yang seyogianya untuk mereka berserah diri kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, anna ada al-istikharah bihadihi sifat, bahwasanya melaksanakan istikharah dengan ini sifat, minas salat wa du'a, dari kita salat sunnah istikharah 2 rakaat kemudian membaca doa, wa akmalu sifatiha, jadi sifat paling sempurna dalam pelaksanaan istikharah, digabungkan salat juga kemudian doa juga. Salat istikharah 2 rakaat, setelah itu doa. Ini cara yang paling afdal, cara yang paling sempurna. Kalau iktafa bi du'a faqad ajza'ahu dzalik. Kalau misalnya dia hanya mengatakan cukup dengan doa saja, ya nggak apa-apa. Istikharah dengan doa minimal cukup juga. Cuma yang paling afdal dengan 2 cara. Salat istikharah 2 rakaat sekaligus doa. Itu kaifiyah cara yang paling afdal. Jadi kalau misalnya hanya cukup dengan doa saja, ajza'ahu dzalik, itu mencukupi baginya. Liwurudil iktisar alaihi fi riwayat, karena ada riwayat iktisar, hanya meringkas kepada doa saja. Ada riwayat yang menyatakan dengan sholat saja, tapi ada riwayat yang menyatakan dua-duanya tadi yang harusnya kita baca. Nabi perintahkan buat sholat, pada sholat fardu, sunnah istikharah, kemudian membaca doa. Summa yamdi liman syaraha lahu sadruh, kemudian berlalu sampai dadanya ini lapang. Wala yatawaqqaf dzalik ala ru'ya manam, enggak mesti lapangnya dada dengan mimpi. Oh, mimpi musuhnya ya, oh berarti bagus. Enggak mesti begitu. Kama yadhunuhul awam, sebagaimana orang-orang awam menyangka itu. Kata Syekh Muhammad, enggak mesti dengan, ya bisa juga dengan mimpi, cuma enggak mesti. Fa illam yanshari as-sadru min al-marratil ula, kalau dadanya belum lapang juga, sekali dia ngerjakan dadanya belum lapang juga, belum condong kepada yang mana, karir dzalika miraran ila sab'in, ulang itu. Jadi nggak cukup sekali, bahkan ulang itu miraran, berulang-ulang sampai ila sab'in, 7 kali. Ada Syekh Muhammad Al-Maliki. Summa yamdi ila ma tayassar lahu, kemudian dia berlalu dengan apa yang dia anggap enak. Jadi enggak cuma sekali, kita kadang-kadang sekali doang. Ini ada hajat kita butuh nih misalnya, ini pilihan yang mana nih yang bagus. Ya, minta kepada Allah dengan salat istikharah. Sholli sunnat al-istikharah billahi ta'ala. Itu doanya yang tadi. Terus besok masih belum, ulangi lagi. Ada Syekh Muhammad Al-Maliki, karir dzalika miraran ila sab'in, ulangin itu secara terus menerus sampai 77 kali. Hampir kita condong ulang. Kita belum pernah praktekin sih kadang-kadang ya. Praktekin nih. Ini ajaran Nabi mengajarkan sahabat al-istikharah kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami bacaan surah dari Al-Qur'an. Bayangin. Jadi saking perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhrajahul Bukhari binahwi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahahahu wa Ibnu Hibban, Ibnu Majah wa Ahmad. Ini riwayat sahih yang luar biasa.